Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Kali ini di part kedua. Ya, seperti biasa ya, kita Madrid Talks episode kedua. Jadi, ini gua recording video ini. Ya, setelah pertandingan Real Madrid yang menang tipis di kandang Real Betis dengan skor 2-1. Yang gol yang dicetak oleh pemain Real Madrid itu dari Luka Modric. Itu gol sumpah keren banget. Luka Modric sama Dani Ceballos, mantan pemain Real Betis. Jadi kalau kalian mau nonton pertandingan cuplikannya ya bisa dilihat di highlight YouTube lain sendiri ya, karena gue mungkin takut kena copyright ya jujur. Karena kan gue baru buat YouTube sekarang kan, jadi ya gitulah. Terus jadi gue juga gak bakal ngebahas pertandingan sebelumnya di Copa del Rey, yaitu di kandang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Real Madrid melawan Leganes. Oke. Jadi kita mungkin bahas dulu aja ya pertandingan Real Madrid melawan Leganes. Oke. Kemarin gue nonton tuh pertandingan Real Madrid lawan Leganes. Jujur gue sempat kecewa di babak pertama. Oke, gue sempat kecewa di babak pertama. Itu kenapa gue kecewa? Kenapa gue kecewa? Karena ya Madrid masih bermain sama seperti yang video pertama yang gue bilang itu ya. Mereka masih pakai bola-bola lambung segala rupa, bola-bola dari Vasquez, bola-bola lambung segala rupa kan. Dan itu nggak ada hasilnya sama sekali. Dan akhirnya Madrid bisa nyetak gol 1-0 lewat penaltinya Sergio Ramos ya kan. Tapi di lawan Leganes itu gue ada satu pemain yang nonjol di Madrid itu yang gue suka. Itu yaitu Vinicius Junior. Ya kan udah gue bilang sebelum match itu yang lawan Real Madrid lawan Real Sociedad walaupun kalah, Vinicius Junior tuh udah mulai kayak percaya diri gitu. Udah mulai percaya diri, dia berani bawa bola, dia berani build up segala rupa. Dan akhirnya skor itu diakhiri oleh 3-0. Babak pertama bener-bener ya itu menurut gue itu permainan kacau banget sih. Real Madrid padahal ball position banyak banget tapi dia nggak bisa, finishingnya jelek banget, buruk banget, karena ya seperti yang gue bilang ke video pertama tadi, mereka main bola lambung terus ya, nggak ada hasilnya sama sekali. Dan akhirnya kan babak pertama ya 1-0 Sergio Ramos penalti bukan lewat skema penyerangan yang baik gitu. Babak kedua, ya akhirnya kalian tahu lah, Vinicius Junior itu man of the match di match itu karena dia memberikan satu assist kepada Lucas Vazquez, sama dia nyetak gol indah, atau mungkin orang-orang lain bilangnya golazo, umpan dari, kalau gua nggak salah ya, Odriozola, iya benar, Odriozola dari Isco passing ke Odriozola crossing, dan ke Vinicius langsung volley, dan itu golnya indah banget sumpah, itu perfect ya. Nah sini gue pengen jelasin dulu sebentar. Sebenarnya gue nggak kesel sih sebenarnya kalau misalnya Madrid mau main dengan bola-bola lambung, dengan bola-bola crossing, tapi itu harus tahu keadaannya gitu. Masalahnya pada saat melawan Leganes di babak pertama itu gue ngelihat banyak banget, malah hampir 70-80%, malah 80% penyerangan Madrid tuh dari sisi sayap itu pasti umpan lambung semua, kecuali Vinicius Junior ya, dia berusaha buat masuk tapi ya akhir-akhirnya mungkin Benzema minta bola buat nyundul, namun gak ada hasil gitu kan. Maksudnya lu boleh kalau menurut gua pribadi, lu boleh crossing bola di saat momen yang tepat. Maksudnya momen yang tepat tuh kayak gimana sih? Momen yang tepat itu kalau menurut gua itu pada saat banyak pemain Madrid, banyak di tim kit pemain Madrid itu berada di kotak penalti. Sedangkan dari babak pertama yang gue lihat, pemain Madridnya cuma Benzema doang, dijaga ketat sama 4 pemain Leganes yang badannya tinggi-tinggi. Ya gak make sense lah. Maksudnya itu pasti 70% bola bakal di clearance, 30% bakal masuk. Sehingga ya kalaupun gak masuk juga on target. Ya jadi itu maksud gua, kalau sebenarnya nggak salah, gua nggak nyalain kayak Madrid main buruk kalau misalnya main, enggak, tapi maksudnya lu mesti lihat kondisinya gitu. Kalau misalnya keadaannya emang lagi rame, misalnya Ramos mau maju, Casemiro maju, semuanya di kotak penalti misalnya ada 5 pemain, itu nggak apa-apa, lu wajar crossing crossing bola-bola lambung. Tapi ini satu sama dua pemain, ya itu buat apa gitu? Maksudnya lu nyanyain kesempatan bola, ball position lu dengan hal-hal sampah seperti itu kalau menurut gua. Untungnya lawannya Leganes, nggak bisa, dia bukan tim seperti Real Betis yang barusan gue tonton ya, yang bisa counter attack. Untungnya bukan seperti tim itu. Kalau misalnya dia seperti itu,
bola nggak dapat Benzema, mereka dapat counter attack lewat lewat right back sama wing back, maksudnya wing backnya pada maju semua, striker tinggal nunggu di depan, udah habis kelar Madrid. Itu sih kalau menurut gua. Tapi jujur Vinicius bermain sangat luar biasa sekali. Gua harus sebut apresiasi ya untuk pemain bocah 18 tahun itu. Oke, kita lanjut ke Real Madrid lawan Sociedad. Oh ya, by the way tadi Leganes itu tuh di peringkat 13 ya. Dia di peringkat 13 La Liga, jadi tapi itu kan di Copa del Rey kita main. Ya, tapi kalau menurut gua ya di leg kedua Solari nggak tentu bisa buat ngeluarin pemain-pemain muda Madrid. Biasanya kan dia kan selalu ngeluarin pemain-pemain muda pada saat kayak sorry bukan. Maksudnya Madrid itu kan selalu ngeluarin pemain-pemain muda pada saat misalnya Madrid misalnya menang di leg pertama itu menang besar 4-0, 5-0, mereka berani main pemain muda. Tapi kalau menurut gue ini 3-0 ini nggak tentu aman. Buktinya Leganes itu juga lumayan lumayan punya ball position yang sangat bagus. Soalnya gue ngelihat ada beberapa kesempatan Leganes bermain passing-passingan sangat rapih dan itu membuat Keylor Navas ya sedikit terguncang lah. Tapi by the way, eh kemarin Keylor Navas dua match beruntun ini Real Madrid lawan Leganes sama Real Madrid lawan Real Betis barusan itu dimainkan oleh Keylor Navas karena kalau nggak salah Courtois itu ada sedikit cedera lah di bagian paha kiri kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ke Real Madrid lawan Real Sociedad. Jadi Real Madrid lawan Real Sociedad. Sociedad itu tadinya tuh di peringkat sorry. Real Madrid melawan Real Betis. Sorry banget gua. Ya ini soalnya gua recording di jam udah mau jam 5 cuy. Udah mau jam 5 gua recording ini baru selesai Real Madrid lawan Real Betis. Jadi sekarang gue jelasin Real Madrid lawan Real Betis di kandang Real Betis. Jadi gue kasih tau dulu, sekarang Real Madrid naik ke posisi 4 dari posisi kelima dari Alaves. Ya tetap nggak puas gue walaupun seperti itu ya. Real Betis sekarang di posisi ke-7, tadinya tuh dia di bawah Madrid di posisi ke-6, tapi sekarang posisi ke-6 itu ada di Alaves. Di Getafe maksud gue. Jadi yang kelima Alaves, yang ke-6 Getafe, yang ke-7 Real Betis. Oke. Jadi gue jelasin, gue preview pertandingannya tadi, babak pertama seperti apa, babak kedua seperti apa. Dan kagetnya gua Santiago Solari menurunkan 5 back di pertandingan lawan Real Betis kali ini. Gua nggak tahu yang di pikiran dia, tapi kalau menurut gua dia itu mungkin udah nganalisa permainannya Real Betis ya. Jadi Real Betis itu tadi gue lihat permainannya sih, mereka counter attack-nya emang benar-benar bagus banget. Maksudnya mereka tuh high press banget. Mereka bermain high press jadi ngebuat Madrid sempat kebingungan gitu. Kan yang gue bilang kemarin Madrid tuh gampang banget kalau di high press. Jadinya mungkin itu Solari akhirnya udah mulai sadar gitu. Ya gue nggak tahu ya, dulu mulai sadar akhirnya dia pengen coba formasi baru. Dia formasi tadi 5-3-2. Itu kalau misalnya defense ya. Tadi pas gue liat permainannya 5-3-2. Jadi sayap backnya di bagian kiri itu Reguilon, 3 back tengahnya itu Varane, Ramos sama Nacho, tapi di wing back kanannya itu Carvajal. Midfieldernya 3 itu ada Luka Modric, Casemiro, sama Valverde. Dan strikernya itu 2 itu Vinicius dan Karim Benzema. Ya, jadi itu strikernya. Menurut gua Vinicius sama Benzema itu udah mulai ada jalinan ya, maksudnya kan bukan jalinan sih, gimana sih ya kalau bahasanya. Mereka tuh udah punya koneksi lah, udah bisa tahu passing-passing kemana, mereka lari kemana udah pada tahu. Dan menurut gua di babak pertama ini jujur Madrid bermain, gue salut ya. Madrid bermain bagus walaupun mereka bermain 5 back. Jadi pas lagi megang bola itu bermainnya posisinya 4-4-2. Jadi tuh Carvalho jadi right back, Nacho jadi left back, Varane sama Ramos tetap jadi center back, tapi Reguilon yang jadi sayap. Jadi 4-4-2. Jadi Reguilon jadi di left mid, Modricnya jadi right mid. Jadi Valverde sama Casemiro tuh di tengah. Sisanya ya Vinicius sama Benzema. Dan jujur gue salut banget permainannya. Ya gue ngelihat bagaimana mereka menyerang dengan creating chance. Mereka nggak lewat crossing. Oke lah kalau 1-2 ya 2 kesempatan 3 kesempatan lewat crossing nggak apa-apa lah. Mungkin itu mau nyoba-nyoba kan. Tapi gue salut sih. Jadi nggak sejelek lawan Leganes waktu babak pertama yang tadi gue ceritain itu. Mereka lebih comfortable, mereka lebih enak, lebih enjoy mainnya. Terus mereka tuh lebih suka ngepres gitu. Nah, di sini yang gue salut dari permainan tadi. Jadi Real Madrid itu tadi bermain tuh
pas udah ketinggalan bola nih, 5 kan langsung 5 back. Tapi dari 5 pemain di depannya ini, midfielder sama striker, itu mereka mencoba pressing habis-habisan ke pemain Real Betis. Jadi pemain Real Betis tuh rada-rada gimana, rada-rada grogi gitu. Pas dapat bola interception, Madrid langsung main counter attack kayak biasa. Permainan Madrid kan counter attack, selalu counter attack. Jadi dilihat dari pertandingan tadi ya, babak pertama itu berjalan baik banget dan akhirnya ya lu lihat golnya Luka Modric itu, wah gila anjir, keren banget sumpah. Gua sampai teriak ya, sumpah itu gol Luka Modric pojok kiri gawang itu pakai weak foot lagi, bukan right, bukan strong footnya dia, pakai kaki kirinya dia. Dan itu gue teriak banget ya pas gol itu ya, karena gue kaget gitu, ternyata gila golnya keren banget dari luar kotak penalti gitu. Terus juga gue lihat Benzema sama Vinicius tuh juga bukan striker yang cuma nunggu di depan, nunggu bola intercept gitu. Maksudnya nunggu bola dari pemain midfielder sama back dapat bola umpan lambung enggak. Mereka tuh bantu turun, bantu defense. Pas 1-0 itu terjadi kan si Luka Modric udah ini. Real Betis tuh pas Madrid megang bola, itu Real Betis juga ngikutin permainan Madrid. Dia tuh kayak ngikutin alurnya juga. Dia tuh mulai high press Madrid megang bola di defense, dia high press. Kadang-kadang Madrid kecolongan dan akhirnya ya babak pertama 1-0 lah. Tapi gua salut sih permainannya, soalnya mereka tuh bermain enjoy kan, terus strikernya juga berani ngebuat creating chance. Seorang Benzema buat creating chance tuh. Dan seorang Valverde gue salut banget ya, dia midfielder masa depan Madrid. Gue jujur, gue ngelihat dia tuh ada kayak, kalau pandangan gue ya, dia tuh ada permainan kayak Toni Kroos, tapi dia tuh lebih kayak midfielder penjelajah gitu. Jadi tuh dia berani mau lari. Kalau Toni Kroos kan dia lebih kayak passing gitu ya. Jadi tuh dia mau lari sama passingnya tuh bagus banget. Pokoknya koneksivitas antara Valverde sama Vinicius juga lumayan bagus. Ada kesempatan tuh Vinicius, oh ya ada kesempatan juga. Jadi Valverde itu dapat bola udah depan gawang, one on one sama kiper. Dia bukan yang nge-shoot tapi di back heel, karena dia ya karena udah mungkin namanya one on one sama kiper terus dikejar sama back satu, itu udah bingung ya mau nge-shoot, takut gagal atau gimana. Tapi dia ngerasa tapi dia ngelihat ada Benzema di belakangnya, jadi dia back heel tapi nggak nyampe ke Benzema dan jadinya gagal gol. Dan tadi sebelum babak pertama selesai itu Benzema di bagian kelingking kanan kalau nggak salah itu patah, jadi dia diganti. Nah ini yang gue benci nih. Bukan benci sih, gue bingung sama Solari. Jadi babak kedua Benzema diganti, dan lo tau lah striker Madrid siapa aja ya kan. Raul de Thomas udah pindah, Morata nggak ada, jadi tinggal siapa? Benzema, tadi siapa sih gue lupa, striker mudanya gue lupa, striker mudanya, sama Mariano. Oh iya, Cristo Gonzalez tadi, striker muda Cristo Gonzalez. Tapi tadi yang dimainin itu bukan seorang Mariano yang dibalikin mahal-mahal segala rupa, udah dikasih nomor 7, ternyata dia nggak dibawa, yang dikasih main ternyata Cristo Gonzalez. Dari situ gue nggak habis pikir, maksudnya Solari ya, like what the fuck are you thinking man, like lu punya seorang Mariano, kenapa lu lebih milih ke pemain muda? Oke, gue tahu lu mau ngasih kesempatan buat pemain muda, tapi seenggaknya lu itu pemain muda, asal lu tahu ya, itu mungkin di Solari ini udah main 2 kali match, sedangkan Mariano tuh baru sekali match di bawah asuhan Solari. Dan itu menurut gue tuh bener-bener buruk banget manajemennya. Gue juga nggak habis pikir sama manajemennya Madrid, bukan? Ya udah, terus akhirnya di situ Madrid tetap bermain dengan 5-3-2 dan udah kebaca sama Real Betis bermain sangat indah banget ya. Mereka benar-benar press abis-abisan, dan lu tau nggak ball posisinya berapa? Ball posisinya 72% Real Betis, 28% Real Madrid. Real Madrid benar-benar parkir bus. Tapi yang gue salut dari parkir busnya Madrid ini, dia tuh nggak kayak MU ya, nggak kayak parkir bus lainnya lah, nggak di bawah asuhan Mourinho tuh nggak. Jadi mereka tuh parkir bus pas di garis belakang, kecuali strikernya itu di garis tengah kan. Tapi kalau misalnya bola udah di wilayah Real Betis, mereka langsung press abis, sisain 5 orang yang tadi kayak gue ceritain tadi aja. Mereka langsung press abis. Jadi tuh mereka nggak nunggu
belakang di lini pertahanan Madrid. Jadi tuh mereka tetap masih mau press, masih mau nyari bola dengan tujuan untuk counter attack. Oke. Tapi ya gue udah mikir ini nggak bakal ada gol yang bakal terjadi lewat creating chance. Pasti ini salah satu golnya Madrid itu bakal lewat bola-bola mati, dan itu benar di menit 80. Sebelumnya Dani Ceballos itu masuk ganti Valverde, terus Brahimi Diaz itu juga masuk. Gue lupa ganti siapa. Brahimi Diaz masuk. Brahimi Diaz pemain baru Madrid, dan gue nggak tahu Solari kenapa nggak mainin Isco. Oke, mungkin Brahimi Diaz lebih cepat daripada Isco. Oke, gue setuju. Dan di situ gue gue kaget ya, tumben banget free kick. Itu free kick dekat Real Betis. Dekat kanan Real Betis ya, kira-kira 20 meter. Gue lupa berapa meter. Pokoknya dekat kotak penalti. Ramos nggak ngambil free kick, dan di situ yang ngambil Casemiro sama Dani Ceballos. Jadi tadi sih gue lihat press conference si Ceballos ditanya, kenapa Anda yang ngambil free kick? Iya, saya tadi, pokoknya ini bahasa Indonesianya ya. Dia bilang, iya tadi saya disuruh sama Sergio Ramos katanya untuk agar saya yang ngambil free kick, bukan dia. Akhirnya dia yang ngambil free kick, dan lu tau gak sih itu dia tak 2-1 lewat free kicknya dia, dan dia angkat tangan biar nggak selebrasi karena dia itu mantan klubnya itu di Real Betis. Dan gue jujur itu merupakan kayak ya drama-drama sepak bola lah. This is football, you know, like gila, kejadian itu lewat free kick gitu. Maksudnya keren banget lewat seorang mantan pemain Real Betis. Dan dari situ ya gue seneng sih, maksudnya gila. Berarti Madrid tuh masih ada keniatan buat mau fighting buat di perebutan La Liga. Walaupun kita udah ketinggalan 10 poin sama Barcelona, tapi jangan lu pikir itu merupakan, kita udah ketinggalan lah, nggak bakal bisa buat peringkat 2. Dulu waktu zaman Zidane awal-awal kita pernah ketinggalan 10 poin juga, dan akhirnya kita cuman tertinggal di La Liga cuman 3 poin doang. Jadi jangan anggap remeh kalau Madrid lagi keadaan kayak gini. Oh ya, by the way, itu sih preview match dari gua. Jadi ada beberapa sih, ada yang komen di gua di YouTube gua. Jadi dari Ade Satrio, dia bilang sih intinya aja ya, soalnya intinya aja dia bilang menurut Ane Madrid itu perlu back juga, bukan cuma striker. Jadi back Madrid tuh kata dia terlalu ofensif saat bola mati. Ya gue setuju sih, gue setuju. Jadi back Madrid terlalu ofensif pada saat bola mati, nyisain cuman si Casemiro doang. Gue setuju. Terus dia bilang juga apa, model-model Javi Sanchez plus Vallejo terbukti diacak-acak sama CSKA Moskow. Ya itu gue just setuju, karena menurut gue Solari juga ngelakuin itu waktu kalah 3-0. Karena ya emang Solari udah nganggap Madrid udah lolos. Kenapa gue nggak ngasih kesempatan buat pemain muda gitu, buat dites-tes juga kan, bagaimana nalarnya Vallejo sama Javi Sanchez tuh bagus atau enggak. Dan ternyata pas di pertandingan itu ya emang kacau banget 3-0. Terus dia juga bilang apa kenapa nggak beli Icardi? Kenapa kemarin uang penghasilan menjualan Ronaldo nggak dipakai buat nebus Icardi? Apalagi Icardi produk akademi Barca gitu lah. Mbappe jangan ditanya lah, Zidane saat si Mbappe masih di Monaco. Ya itu benar semua. Gue makanya nggak tahu ini salahnya siapa sih. Manajemen Madrid tuh emang bener-bener harus butuh striker. Gue nggak tahu apa yang dipikirin manajemen Madrid. Malah terakhir kali sebelum Brahim Diaz resmi itu gue denger dia tuh mau Ezequiel Palacios ya kalau nggak salah. Gue lupa, pokoknya dari pemain midfielder Liverpool loh. Midfielder yang diambil tuh midfielder, bukan seorang striker. Kecuali kalau misalnya sayap, gue juga nggak apa-apa deh. Kalau winger ya, Hazard, gue setuju banget karena gue nggak yakin Vinicius bisa menopang pundak-pundaknya, menopang sebuah klub besar. Bocah berumur 18 tahun menopang klub besar itu gue nggak yakin. Makanya kalau misalnya dapat Hazard, gue juga bersyukur. Tapi gue lebih pengen striker, oke? Kenapa nggak coba Lewandowski? Kenapa kita nggak buat project Barcelona? Jujur ya, gue waktu Suarez diincar Madrid sama Barcelona, dia lebih milih Barcelona. Gue kesel, maksudnya gue sedih gitu ya. Karena jujur Suarez itu ya tipikal striker yang gue pengen di Madrid gitu. Dia punya badan gempal kan, badan gede, bisa dribble, bisa, ya lu tau lah panahnya dia mematikan segala rupa, shotnya dia gila banget, seluruhan dia, apalagi pokoknya finishing dia di atas Benzema malah kalau menurut gue.
Walaupun gol Champions League masih di atas masih Benzema di atas, enggak, tetap gua tetap Suarez. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian mau nanya-nanya komen lagi, bisa komen di YouTube gua, bisa juga komen di bisa juga lu DM share DM IG gua @waldofarel, bisa juga lewat Twitter @farelwaldo. Ya, jadi itu aja. Terima kasih sebelumnya. See you guys there. Goodbye.